Terus bagaimana kalau budaya itu dibandingkan? Jadi budaya itu ada, sekarang ada diskusi besar tentang property right. Jadi otoritas kebudayaan itu ada di mana? Apakah perlu satu budaya itu diisolasi, tidak berpengaruh dengan budaya lain? Itu tidak perlu. Jawabnya tidak perlu. Budaya itu harus dibiarkan bergaul dengan macam-macam budaya lain supaya dia dewasa, supaya budaya itu budaya diferensial, ya, pandangan diferensial, supaya budaya itu semakin menemukan strategi-strategi kebudayaan untuk penataan masyarakat. Jadi istilah yang perlu kita bangun itu adalah strategi kebudayaan. Strategi kebudayaan untuk membuat Aceh lebih baik. Strategi kebudayaan untuk menciptakan good governance pada pemerintahan. Kita butuh strategi kebudayaan, solusi kebudayaan. Nah, kalau kita kembali kepada soal konstruksi yang ditanyakan oleh saudara Sabiri tadi, saya kembali pada statement saya tadi. Maka back to basic, Islamization of society. Kembalikan Aceh ini pada konstruksi agama. Jadi membangun budaya, membangun kehidupan di Aceh ini, ya mulailah dari situ. Nah, bagaimana caranya? Caranya coba kita ngaji lagi yang benar. Ngajinya itu yang benar. Jadi artinya kalau kita ngaji tentang cara bersuci tadi, ya coba kalau cara bersuci berwudu itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, jadi apa? Ya. Kalau kita mengambil satu ayat tertentu, jadi jangan berhenti pada konstruksi ayat, konstruksi teks, tetapi Islamization of religion, Islamization of society, Islamization of science, itu adalah meneruskan ayat itu sampai kepada konteks. Jadi harus diturunkan dari teks yang itu merupakan dijadikan habitus, ya. Dan itu harus distrukturkan ke dalam sebuah konteks menjadi social practice. Kalau bahasa teori budaya, dia harus turun ke dalam social practice, bahasa Urdu. Nah, oleh karena itu kita perlu penerjemah teks ini. Perlu orang yang pintar bahasa Arab. Kita perlu penghafal. Kita perlu penceramah yang hebat, yang bisa menurunkan, menerjemahkan secara bagus. Jadi jangan turun selalu seperti kaum radikal membaca sepotong-sepotong. Jadi dimanapun, jadi bunuhlah mereka dimanapun mereka berada. Jadi bunuh semua yang kafir. Padahal maksudnya ya, itu ayat itu maksudnya di dalam situasi perang. Waktu kita dalam situasi perang itu musuh harus, kalau kita dibunuh, musuh harus diperangi. Kalau dalam suasana damai ya ada namanya konteks. Jadi gimana sebuah teks itu diturunkan dengan konteks, sehingga apa? Ngaji kita itu, pelajaran kita di perguruan tinggi harus sampai kepada penerjemahan, transliterasi, ya, dan kontekstualisasi dari ajaran-ajaran. Ini harus ada kurikulumnya. Jadi bukan pada tingkat normatif. Ini yang kita perlukan. Jadi skill yang semacam ini yang kita perlukan. Makanya dulu pada Pak Husni Sabi, saya pernah bilang, Pak Husni, saya itu bermimpi IAIN ini jangan jadi UI, ya? Karena itu yang tim ahli untuk mengubah UI, mengubah IAIN Jogja dan Jakarta menjadi UI itu saya dulu konsultan dari SIDA, Canadian International Development Agency. Jadi oleh Kanada saya diminta menjadi tim tank
Dan ketika saya pengalaman dengan itu, saya bilang pada Pak Yus ini, kalau kita itu jangan diwakili, karena kita perlu laboratorium pendidikan agama yang konvensional, yang orang bilang konservatif itu perlu gitu loh. Jangan ikut-ikut orang lain jadi latah. Supaya fondasi agamanya kuat. Kalau sekarang di Jakarta, Pak Jogja bikin fakultas sosial, fakultas ekonomi misalnya. Apa bedanya dengan perguruan tinggi? Jadi yang namanya epistemologi keilmuan itu hilang. Nah ini yang perlu dipikirkan. Jadi saya kira itu beberapa jawaban saya. Oke, terima kasih Pak Ketua, sangat menarik. Saya pikir kita harus melihat waktu juga. Jadi apa yang saya mau tanya dari kedua ini? Oke, saya pikir dua menarik itu. Sehat terus kembali ya Pak. Oke, nanti. Oke, satu lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sehat, mahasiswa. Kalau saya pertanyaan sederhana, ketika kita bicara Aceh, itu seringkali kita bicara tentang etnik, tapi kita melakukan regionalisasi. Jadi kita bicara Aceh sebagai etnik, tapi kita menganggapnya itu sebagai sebuah teritorial provinsi Aceh. Padahal di Aceh sebagai teritorial itu terdiri dari beragam-beragam etnik yang punya sejarah, budaya, cara pandang yang sangat beda. Beberapa buku yang kebetulan saya baca, ketika dia cerita tentang sejarah Aceh misalnya, itu dikatakan Aceh dalam saudara, Aceh Jepang, di asal Tiro menurunkan penulisan yang akhir 2000-an dan kemudian ke sini. Padahal ada beberapa kabupaten, misalnya di DKI, itu yang punya sejarah berbeda. Mereka tidak mau masuk ke DKI dan mereka melakukan posisi yang berseberangan dengan gerakan mereka. Tapi ketika kita bicara Aceh, kita masukkan mereka ke dalam sejarah. Nah, saya kira pendapat Profesor Dirwan untuk melihat Terima kasih banyak. Nama saya Ahmad Zaki, mahasiswa jurusan Sejarah dan Budaya Islam Fakultas Adat dan Kemanusiaan yang hari. Berbicara tema kita pada hari ini berat perguruan tinggi dalam dinamika konstruksi dan reproduksi kebudayaan. Seharusnya di sini diundang dinas-dinas terkait mengenai kebudayaan ini. Jadi yang menjadi pertanyaan saya adalah seperti yang kita ketahui juga telah ditanyakan tadi bahwasanya perguruan tinggi di mata masyarakat kurang populer, kurang mempunyai nama. Jadi yang pertanyaan saya, bagaimana cara atau sikap agar instansi pemerintahan memberi peluang pada perguruan tinggi agar setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh instansi ini, baik berupa kegiatan dirinya, itu melibatkan yang namanya perguruan tinggi, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan kerjasama antara instansi pemerintahan dan perguruan tinggi ini bisa menjadi suatu
Mas Andi. Satu lagi dari belakang dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Iwan Tunggu. Saya mahasiswa baru di Universitas Sekolah. Siapa tadi namanya? Iwan Tunggu. Saya mahasiswa baru di Universitas Sekolah. Bicara masalah nilai kebudayaan. Kita ini Aceh sangat tertinggal dengan nilai kebudayaannya. Sedangkan di luar, seperti kata Profesor, Jogja, Bali, nilai kebudayaan mereka itu sangat kuat sekali. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara generasi penerus agar bisa menanamkan nilai-nilai dalam diri mereka untuk terus mencari nilai kebudayaan yang ada pada Aceh dan untuk saat ini dan ke depannya bagaimana cara menanamkan nilai tentang mencari dan menanamkan nilai sejarah untuk ke depannya. Jadi itu saja yang saya tanyakan. Ya, jadi kalau tadi saya mengatakan bahwa 3 kebudayaan dari merupakan kebudayaan besar itu atas beberapa indikator. Jadi kebudayaan seperti kebudayaan di Jogja, tapi budaya Jawa itu masuk ke dalam pemerintahan. Jadi Sultan itu kenapa Jogja sampai orang Jogja menolak ada pemilihan gubernur itu karena orang Jogja masih ingin budaya Jawa itu ada di dalam pemerintahan. Jadi kalau kita lihat kultur politiknya pemerintahan Jogja itu kultur Jawa. Apapun kritik kita tapi itu berfungsi dengan di Sunda relatif lebih terbuka dibandingkan Jogja, tapi masih juga yang namanya budaya Sunda masih kuat. Dan Bali tentu saja, Bali dengan ukuran luar biasa dari pasar turisme di Bali, tapi justru Bali itu makin kuat, makin berkembang, karena dia pakai uang dari turisme itu untuk mengembangkan penari. Jadi mengajarkan tadi pada generasi muda. Jadi kalau tanya gimana kita harus mengembangkan itu ya memanfaatkan sebenarnya, memanfaatkan perkembangan situasi yang ada. Sekarang ini kan situasi politiknya bagusnya maksudnya situasi politiknya Aceh ini sekarang kan diperintah langsung oleh orang Aceh, diperintah langsung oleh orang yang punya komitmen berjuang begitu lama untuk membangun Aceh. Jadi Dr. Zaini itu khususnya itu kan Anda tahu lari ke Malaysia dari Serui sana di Kuala Simpang sana naik perahu kemana demi memperjuangkan sesuatu yang dia percaya. Dan yang dia percaya itu sekarang terbukti. Kira-kira gitu. Dengan diangkatnya beliau itu dilantik dari gubernur Aceh. Itu artinya sekarang konteks politiknya sangat bagus. Kita dipimpin oleh orang yang memang sejak awal ingin bangun Aceh. Jadi kalau itu nggak jadi salahnya di mana itu harus dicari. Kan sekatnya soalnya kita juga begitu panjang komitmennya sampai berdarah-darah kita mau bangun Aceh. Kalau itu nggak jadi salahnya di mana itu kan harus dicari. Tapi memulai sesuatu dalam kebudayaan ini memulai pada diri kita sendiri. Bagaimana kita menjadi cultural man? Syukur-syukur bisa jadi cultural representative, pewakil kebudayaan. Jadi kemana-mana kita sedang membawa budaya. Jangan malu menyatakan diri orang Aceh gitu. Kalau
kereta api membuka. Jadi jangan malu. Kita kenapa? Kita punya personality, punya sesuatu yang bisa banggakan. Jadi jadi kalau saya kembali kepada komitmen akademik kita. Jadi nggak penting sebenarnya pesta-pesta seremonial akademik, bikin itu, artinya seminar dengan Pemda dan sebagainya, itu tidak akan berguna. Kalau lingkungan kita nggak ada yang gila-gila sekarang ini. Kita butuh orang-orang gila dalam dunia akademik. Yang apa? Yang duduk gila, nggak keluar-keluar, lupa mandi, lupa ganti baju, itu memikirkan penelitiannya. Yang nggak lihat orang lain menulis sesuatu yang dia pikirkan, yang sembunyi di ruang kerjanya itu melahirkan macam-macam karya yang dibaca secara internasional. Jadi bukan gegap gempita dalam arti seminar sama sini itu nanti. Kita kalau ngomong terus kok kosong jadinya. Kenapa? Nggak ada yang mau kita bicarakan. Karena kerja akademiknya harus ada peneliti yang kadang-kadang dengan uang sendiri mau dia pergi ke Aceh Jaya sana bersusah-susah dia meneliti, bawa pulang hasil ditulis dengan baik, dipublikasikan di ruang seminar. Jadi kita ini orang Aceh pintar, tapi itu aja yang bicarakan. Karena nggak ada research kok. Kalau kita sebagai orang, sebagai akademisi, jangan bicara kalau ada data. Nanti sama seperti orang bicara di warung kopi. Jadi warung kopi itu luar biasa analisis politik. Itu ada masuk itu analisis politik itu luar biasa di warung kopi. Tapi kan itu berdasarkan emosi sosial politik, emosi kebudayaan, pengalaman. Kita kan akademisi berbicara atas dasar penelitian. Oleh karena itu harus hidup laboratorium, pusat-pusat penelitian, harus dihidupi. Perguruan tinggi harus mau ngasih waktu itu, mereka harus mau membiayai itu orang-orang yang gila seperti itu. Jadi duduk meneliti, melahirkan sesuatu, bahkan dia akan orang lain nggak apa-apa. Tapi dia melahirkan sesuatu yang berguna untuk orang lain. Tulisan-tulisan yang bagus. Banyak orang yang pintar itu nggak bisa bergaul, cuma bisa menulis yang bagus-bagus. Dibaca orang, banyak orang yang pintar dari tulisan. Dia sendiri nggak bergaul sama orang lain. Kenapa? Ya sibuk dengan dirinya sendiri. Tapi hasil perenungannya, hasil bacaan, pemikirannya itu mencerdaskan orang lain. Kita butuh orang yang seperti ini. Itu harus ada. Jadi saya sering lihat orang-orang yang seperti itu kadang-kadang jalan sendiri dengan sangat sederhana, pakai sangat mudah. Tapi namanya itu di tingkat internasional dibicarakan. Mungkin di tetangganya ya tidak dikenal, tapi di tingkat dunia namanya dibicarakan. Kalau Anda pernah lihat yang sederhana sekali, tapi ribut di tingkat dunia soal dating, soal penanggalan penemuan Homo sapiens di Sangiran dan sebagainya. Tiap hari di majalah kita, di jurnal kita enggak, tapi di dunia orang berdebat nama dia disebut terus. Kalau kita lihat orang tidak ada potongannya, kira-kira begitu. Anak perlu potongan, ada pelelaga, tapi pikirannya itu, wawasannya itu. Jadi di Aceh ini dulu banyak yang dulu banyak yang. Nah, coba sekarang ini perlu kita tentukan suatu iklim yang membebaskan, yang membuat orang independen bisa berpikir bebas. Karena dengan cara itu baru lahir pikiran-pikiran cerdas. Setelah itu ada, mari kita berseminar, mari kita berdiskusi. Karena nanti diskusi itu jangan sampai ruang seminar akademik itu seperti pilkada Jatim. Anda lihat ya, pilkada Jatim, debat calon gubernur, wakil gubernur Jatim.
itu debat kusir, orang lain sudah ngomong dipotong, dan nggak ada etikanya lagi. Karena Jawa Timur bisa gitu. Karena kultur Jawa Timur itu sudah kultur Jawa yang mau jatuh ke laut ini dan di ujung pulau Jawa itu udah nggak keluar. Dan Bang Syarisan itu kenapa jadi sebenarnya kan ada misrepresentasi Aceh yang kurang. Jadi walaupun ada perkembangan dulu kan kalau Aceh tulisan tentang Aceh selalu tentang perang, selalu tentang perang. Habis itu tentang etnopolitik, etnisitas, dan itu kan pengaruh karena di Aceh ini ya tadi yang kita bangun adalah brand naratif. Jadi yang punya suara yang menulis itu orang-orang yang membangun narasi-narasi besar. Kenapa perkembangan ilmu pengetahuan itu di Bandar harus di Sigi, di Lutsoy, di Langsa, di Batu, di Kapakuan. Jadi perlu desentralisasi termasuk dari distribusi tadi. Jadi perlu ilmu pengetahuan sampai kemana-mana. Jadi kalau kita udah bicara Universitas Sumberjaya di Maluku, Tekumar, Universitas Tekumar. Terus kalau kita ke sana, terus jadi fasilitasnya udah fasilitas kelas kelas 2, kelas 3, kelas 4 gitu ya. Yang di sini bisa kelas 1, kelas 2 gitu. Nah, harusnya jangan begitu. Jadi Anda tahu yang namanya Cornell University yang namanya sampai kemana-mana itu sebuah desa kecil, Jadi kalau Monex itu letaknya itu di Clayton itu kota di luar Melbourne. Ini Kamal zaman itu sekolahnya di Australia itu di kota kecil. Saya pernah pergi ke sekolah public administration yang terbaik di dunia di Konstan itu satu kota kecil di Jerman. Saya pernah pergi ke sana karena mencari teman yang sedang sekolah. Itu turun di Weinheim itu naik kereta api kutub yang berapa puluh meter untuk persis kereta api kutub itu bisa sampai ke Konstan. Di situ di kampung di dalam hutan itu ada sekolah public administration yang salah satu terbaik di dunia coba. Jadi artinya apa? Sekolah-sekolah kita di berbagai tempat itu perlu juga bisa tidak harus di kota, Nah, kalau itu bisa terjadi maka bisa berbasis pada isu-isu lokal. Itu baru bisa muncul local sehingga representasi Aceh ini jauh lebih kompleks. Tidak hanya perang, tidak hanya soal etis, tidak hanya masalah-masalah perdamaian manusia, banyak sekali potensi kecerdasan Aceh yang bisa diangkat melalui karya-karya akademik. Bahkan mungkin kearifan lokal Aceh yang bisa kita ketahui yang sekarang kita tidak tahu. Kita baru tahu beberapa yang bisa kita ceritakan. Itu pun umum kan. Jangan-jangan pada tingkat lokal punya kekuatan tersendiri. Dan oleh karena itu pusat-pusat penelitian sementara di Banda Aceh ini perlu buat penelitian-penelitian yang jauh ke daerah untuk bisa menangkap hal tersebut. Itu memang tugas atau tantangan kita sebagai peneliti. Baik, kurang lebih saya mohon maaf. Dan terima kasih atas kesabaran kehadirannya pada hari ini, terutama kepada orang tua kita Pak Eka, Pak Asli Kusuma, dan Pak Azul yang sudah hadir. Ini mungkin kalau saya yakin seminar-seminar yang akan datang akan lebih banyak lagi yang hadir. Tadi disebutkan juga perlu diundang dari dinas, dari pemerintahan daerah, mungkin
juga untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Tapi apapun itu, saya merasa bahagia berdiri di sini karena saya bisa melihat pandangan tatapan dari depan sampai belakang itu penuh, selain kesabaran, penuh kesungguhan untuk mendapatkan sesuatu. Insya Allah ini merupakan awal dari sesuatu yang baik yang kita bangun bersama, yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri ke depan. Dan dengan ini saya juga mohon maaf atas kekurangan waktu, kekurangan pengetahuan yang kita coba untuk dari hari kita bangun bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ketua. Saya pikir hari ini sebenarnya Prof melakukan sebuah penghapusan benteng hijab. Bagaimana kita melihat kebudayaan Aceh dan pengetahuan. Ya, tentu saja nanti kalau memang memiliki pesan kualitas ilmu budaya sebenarnya ke Aceh, kita harapkan sebenarnya akan ada di sini. Prof juga akan terus datang ke Aceh dan menjadi antara Aceh dan Aceh. Terus yang kita harapkan ke depan populasi Aceh termotivasi. Dan kemudian juga melahirkan program yang baru untuk Aceh. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Ketua. Kemudian bisa ketemu lagi. Saya selaku moderator, mohon maaf atas segala kekurangannya. Ketika mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Saya selalu percaya kata teman saya, pikiran yang sama pasti akan bertemu. Jadi 3 hari kemarin Prof Irwan kita sudah melakukan FGD, rapat koordinasi dan seminar yang kebetulan terkait dengan persiapan rencana pembentukan fakultas untuk jurusan ilmu budaya dan seni Indonesia. Dan rekomendasi yang sama seperti yang Prof katakan. Dan kita sepakat dalam 4 bulan ke depan kita akan membangun sebuah center yang kita bernama Center of Excellence for Academic Studies. Dan ini diharapkan dari beliau yang konkret terhadap rencana pembentukan fakultas. Jadi kita menghindari fakultas. Kita tidak mau memindahkan fakultas budaya dari UGM ke Aceh atau dari manapun ke Aceh. Kita akan melakukan itu melalui kajian-kajian. Semua harus berbasis sendiri. Dan terima kasih kepada sarana tadi, kita sudah berusaha sangat untuk mengundang siapapun stakeholder yang punya pengaruh terhadap organisasi seperti ini. Tapi inilah proses kita. Kita masih harus mencoba proses seperti ini dan jawabannya kita harus bisa terus-menerus. Dan insya Allah bukan jadi dan dengan dukungan kita semua, insya Allah setiap dari sekarang dan 3 bulan ke depan kita akan hadirkan profesor-profesor lainnya untuk membangun paradigma baru kita terhadap aspek budaya dan kesenian khususnya. Baiklah, secara teknis saya mohon mungkin bagi yang ingin mendapatkan presentasi Profesor Irwan bisa mengirimkan email ke saya ari_aceh@yahoo.com ari_aceh@yahoo.com. Kemudian kita juga merencanakan semua material yang kita kumpulkan dari kegiatan selama bulan ini oleh Satgas itu akan kita publish melalui website. Jadi ada website khusus nanti terkait dengan rencana pendirian fakultas ini nanti. Ya, terima kasih Prof. Perlu saya sampaikan juga di sini Prof. Di sini ada hadir sejumlah anggota Satgas yang merupakan tenaga pengajar di Indonesia yang mungkin terlihat seperti mahasiswa berada di antara mahasiswa. Terima kasih atas kehadiran. Dan sepertinya Pak Aga sudah siap nih. Oke, untuk kegiatan kita hari ini, Prof. Imran sekali lagi terima kasih atas semua kehadirannya. Tangan dulu untuk acara kita. Dan seperti biasa, saya selalu dapat anugerah bila benar dan dan selalu terbantu membangkitkan semangat koyon kita dan diskusi kita. Silakan Pak Elkara.
merindukan Raffi untuk ada di sini karena ada negatif untuk mengisi kosong kecil. Saya membaca puisi Lisan Kertas, seorang anak yang meninggal di gempa langsung oleh lingkungan dan tidak punya habis. Ketika saya mengunjungi kuburan, seorang ayah mengatakan kami belum sempat memasak batu nisan. Inilah puisi. Nisanku tak terbuat dari kayu, lebih tak mungkin dari batu bara. Nisanku terbuat dari kertas, mungkin diambil dari tempat. Ketika aku dikubur, orang-orang sibuk mengurus diri sendiri. Musibah kempasan terjadi di negeri kami. Orang tua dan saudara kita masih sempat mengubur. Kelak mungkin orang bertanya, siapa dikubur di sini? Tak ada yang bisa menjelaskan. Aku hanya murid SD di Lampung. Duduk di kelas 5, belum punya karya apa. Namaku Sabagni. Lebih cepat dipanggil Ilahi karena sayangnya ingin Allah ingin memberikan mataku yang muda untuk menyaksikan penerangan dunia. Allah ingin memberikan mataku yang muda untuk menyaksikan itu karena Tuhan. Baik, kita selesai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang mungkin berburu bisa juga langsung saya kopi.
kita tenteng juga.